apakah kita sebagai anak muda yang ada di Indonesia haruskah kita apatis ataukah kita ikut serta dalam mengamati ini? Lalu di mana peran kita sebagai anak muda dalam memandang situasi politik saat ini? Untuk itu kita berikan kita minta pendapat-pendapat dari teman-teman muda kita ini. Baik, dari Bang Aidul, bagaimana pendapatnya tentang kisruh politik saat ini dari perspektif Bang Aidul sendiri? Apakah kita harus ikut serta di dalam itu, mengamati, mengkomentari, atau kita malah diam saja dan tidak mau tahu? Baik, yang kita lihat saat ini memang tahun-tahunnya politik, artinya suasana-suasana politik sudah beredar di kalangan masyarakat tentunya, baik dari media sosial maupun televisi sudah secara langsung disiarkan beberapa anggota-anggotanya, baik dari calon presiden, bakal caleg-caleg lain sudah mengumumkan masing-masing dari partainya. Artinya saat ini ada hal-hal yang memang kritis kita terhadap para orang-orang yang ikut serta di dalam itu. Bahkan yang tidak berkemampuan di bidang politik pun ikut serta. Hanya kadang memandang dari segi bagaimana dia bisa menghasilkan uang, tapi bukan berpikir bagaimana dia membangun bangsa ini agar bisa tetap terjaga, baik dari segi keamanan maupun pangan yang dari masyarakat-masyarakat. Jadi seolah-olah sekarang yang kita lihat itu, para caleg-caleg itu dia hanya menjadikan profesi tersendiri. Apalagi yang isu-isu saat ini, ada seorang artis yang kita tahulah dia hanya lelucon saja membuat satu partai politik. Maka dari itu tentulah kita sebagai pengamat, anak-anak muda, mari kita selalu berkontribusi dalam hal ikut serta maupun kita menyalurkanlah pikiran-pikiran kita seperti ini. Bagaimana kita mengamati orang-orang yang di atas sana agar bagaimana supaya kemakmuran itu sampai kepada orang-orang yang titik rendah. Mungkin itu sedikit dulu dari saya. Mungkin bisa ditambahkan dari para pengamat yang lain. Kita alihkan kemudian kepada seorang freelancer. Beliau juga adalah seorang filsuf, ya mungkin kata-kata filsafat yang beliau terangkan kepada kita, filsafat politik, mungkin akan lebih mencerahkan kita anak muda semua. Kepada Bang Budi, silakan. Ya, politik ya. Sebenarnya politik ini juga kita dari dulu sering ditanya sama semua orang lah. Kita harus melek dengan politik, bukan melek dengan teknologi aja. Karena bakal timpang kalau kita cuma melek teknologi tapi tidak melek dengan politik. Kenapa bisa timpang? Karena bisa terjadi hoax lah, gitu yang kita sering dengar, hoax ataupun memanipulasi data-data menjadi suatu kesalahan ya di media sosial. Terus ada beberapa hal yang kita perhatikan sekarang ini, banyak artis-artis atau public figure ya, public figure itu terjun ke dunia politik. Menurut kalau aku sih melihatnya ini hal yang bagus gitu, karena pada dasarnya politik atau orang yang bisa mencalonkan gitu ya harus punya daya tarik dulu, ketarikan, bukan masalah gimana pola dalam induksi pikirannya, tapi ketertarikan dulu. Banyak hal dengan cara tarikan. Mungkin peluang itu yang didapat oleh artis-artis gitu, baik pelawak ataupun penyanyi gitu, banyaknya seperti itu, ataupun artis-artis sinetron. Karena peran-peran yang dilakukan mereka itu udah berpolitik kali. Seperti pelawak, dunia politik udah lucu, itu satu. Penyanyi ya Pak SBY aja buat lagu gitu kan, gitu. Satu lagi artis-artis aktor, ya rata-rata kan semuanya pada acting di depan kamera ataupun di depan brosur gitu. Jadi menurut aku itu hal yang menarik. Politik ini sebenarnya panggung seni kalau dari saya lihat ya, panggung seni. Kenapa? Karena semuanya memiliki teknik-teknik dasar seni yang berbeda-beda. Dari kemampuan dia public speaking ataupun menuangkan ide atau gagasannya. Jadi kalau saya nengok tidak ada yang salah siapapun yang mendaftarkan diri menjadi caleg. Yang salah dia mendaftarkan diri jadi teroris. Itu aja yang salah. Itu salah. Salah karena banyak merugikan orang. Karena mencalonkan itu boleh juga, boleh. Ya karena mencalonkan itu hal-hal aja. Jadi gini, kita nggak tahu kapasitas seseorang. Yang kita anggap remeh ternyata bisa menghasilkan hal besar. Contohnya kayak yang sekarang ini yang lagi fenomena
Bang Aldi Taher. Dia kan maju tuh, nggak tahu maju apa kan. Pokoknya maju di 2 partai lagi. Kita memang bingung. Kebingungan ini adalah petunjuk jalan untuk keasikan di dunia politik. Ditanya dia beberapa acara podcast atau acara interview, kenapa Bang Aldi Taher maju? Nggak tahu kata dia. Karena menurut aku nggak tahu itu adalah pintu pertama dari pengetahuan. Itu misi yang luar biasa. Iya, dari kita pilih Aldi Taher gitu. Masalah pilih itu selera. Gini, tapi kalau masalah potensi, kalau Bang Aldi Taher ini layak untuk diperjuangkan. Kita bukan dari kita gini. Kalau masalah ide itu dapatnya bisa dari musyawarah. Tapi dalam musyawarah kalau suasananya tidak cair atau bad mood, ide-ide itu nggak akan keluar. Mungkin Bang Aldi Taher fungsinya untuk menggali potensi saat meeting. Mood selera tinggi, ide tertuang. Bukan dengan makanan enak, tapi dengan hati yang gembira. Di situ poinnya mungkin yang bisa kita pahami sih. Jadi siapa aja boleh atau silakan maju gitu. Baik dia nggak terkenal ataupun dia terkenal. Bahkan pun anak SMA sih sebenarnya bisa naik aja gitu. Naik aja nggak masalah. Kan urusan pilih kan nanti orang-orang juga yang milih tuh pada dasarnya. Pada dasarnya kita juga akan kalah dengan uang kan gitu. Uang kan dia nggak bernyawa tapi bisa membeli yang bernyawa, itu aja sih. Gitu sih untuk saat ini. Yang tadi quote-nya Nurani memilih lah terpilih bukan berarti. Ya, jadi kan sekarang orang ini lagi mengumpulkan suara, mencari suara. Rata-rata memang saat ini yang saya amatin suaranya masuk, nuraninya yang hilang. Sadis sekali, suaranya masuk, nuraninya yang hilang. Itu quote dari beliau ya. Dan setelah beliau terangkan tadi, dapat sedikit kita ambil poinnya begitu, bahwasanya sah-sah saja siapa saja masuk ke panggung politik, baik itu artis dan segala macam. Karena politik bagi beliau juga salah satu panggung seni di mana siapa saja bisa berkarya di sana. Yang penting untuk bersifat menyenangkan orang lain, menyenangkan rakyat, dan membuat kebijakan-kebijakan yang masuk di akal begitu, yang tidak hanya untuk mementingkan diri sendiri tapi untuk kemaslahatan bersama. Baik, kemudian kita tanya juga nih seorang calon elit politik kita yang sekarang beliau baru masuk berkarir di dunia politik juga. Tentu gagasan-gagasan dari beliau tidak kalah luar biasanya, kepada Arpan Sanjaya. Baik, terima kasih Bang Rio. Cukup luar biasa tadi kita dengarkan dari Bang Airul, dari Bang Budi ya. Jadi bisa kita ambil kesimpulan dari teman-teman tadi ya, khususnya bagi para anak-anak muda. Kalau bicara politik biasanya orang-orang beranggapan bahwasanya yang ikut politik itu orang yang banyak uang saja. Jadi ada rasa nggak maulah ikut. Jadi kita sebagai anak muda nggak masalah kita nggak ikut politik, tetapi jangan sampai kita buta politik. Jangan sampai kita tidak mengenal politik. Karena apapun pembangunan, baik di kabupaten, kota, provinsi, semuanya berawal dari politik. Wali kota dipilih melalui politik, gubernur, presiden. Ya kita lihat sekarang, calon presiden kita bergerilya kemana-mana, berkunjung ke suatu daerah setiap hari, agar bagaimana ya bisa dikenal. Dan tentunya bagi anak muda, yaitu tadi, semua pembangunan mulai dari apapun usulan-usulan yang akan kita mintakan, kalau kita yang pilih ini tadi orang yang tidak baik, kita tidak paham, atau mungkin kita milihnya karena ada uangnya saja, nah bisa celaka kita. Rumah di jalan kita bolong-bolong, rusak, kadang-kadang aspirasi kita mau kita sampaikan kemana? Karena pada saat pemilu kita ya itu tadi, bicara tentang uang tadi kan masih banyak ini anak-anak muda ini potensi pemilihnya sangat luar biasa. Dan mereka kadang-kadang hanya karena uang 200-300 ribu mereka kumpulkan teman-teman, akhirnya mereka milih seseorang yang bisa ngasih uang tadi. Dan setelah dapat uang tadi, aspirasi mereka yang nggak ada, jalan mereka rusak, pekerjaan susah. Kadang-kadang di daerah, di Kota Batam khususnya, kalau kita nggak kenal politik, itu jalan-jalan depan rumahnya, itu jalan depan gangnya itu kadang-kadang bolong semua, rusak. Dia nyalahkan, kadang-kadang nyalahkan pemerintah. Nah, makanya kedepannya bagi anak muda, kita pilih, kita lihat siapa sih yang mau kita jadikan kira-kira orang track recordnya. Jangan sampai orang ahli seni dimasukkan dalam politik. Jadi kan dia tidak paham sebenarnya.
nggak paham, nggak ngerti, hanya saja karena dia sudah populer, kadang-kadang ya udah kita pilih saja. Yang akhirnya nanti apapun yang dia perjuangkan itu ya nggak berguna bagi masyarakat. Contoh saja anak muda kita saat ini kadang-kadang di bidang olahraga, tenis meja, kadang-kadang badminton dan lain sebagainya, kadang-kadang nggak ada di tempat kita, di pasum kita. Dan itu sebenarnya para anggota dewan, orang-orang politik itu bisa memberikan, bisa memperjuangkan melalui Dispora atau dari Pemko untuk menyediakan, sehingga kegiatan-kegiatan positif itu terarah. Artinya semuanya itu berkaitan dengan politik. Nah, kedepannya kita buat perjanjian. Ada enggak mereka yang mau membangun tempat kita atau tempat RW kita, tempat RT kita, dan atau mungkin kita lihat rekam jejaknya apa yang sudah dia lakukan. Karena ini biasanya di 2024 ini banyak yang maju itu petahana, mereka yang sudah jadi, sama mereka yang mungkin orang tuanya sudah ikut terjun politik, atau mungkin abangnya sudah ikut politik, orang tuanya ikut politik, mereka ikut. Nah, untuk pendatang baru itu kadang-kadang ya mungkin hanya memenuhi kuota saja tuh. Yang mereka tidak paham, tidak mengerti, ya udah diajak. Hanya saja karena dia mungkin ya ada beberapa relasi teman-teman potensi, akhirnya diajak. Jadi mungkin itu saja. Sekali lagi, jangan sampai kita buta politik. Lihat calon itu, lihat rekam jejaknya, lihat apa yang dia lakukan, apa yang sudah dia perjuangkan. Kalaulah baik pembangunannya dan lain sebagainya, bisa kita perjuangkan lagi. Atau bila perlu kita ikut terjun, gabung, tak masalah. Baik, mungkin itu saya dulu, Bang Ria.